Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hello Degeners, welcome back to our channel. Hari ini kita akan membahas materi tentang instalasi sistem operasi Debian. Jika ingin tahu lebih lanjut tentang materi ini, disimak yuk. Apa yang dimaksud dengan instalasi sistem operasi? Instalasi sistem operasi adalah proses untuk menginstal atau memasang sistem operasi ke dalam suatu komputer, sehingga program aplikasi yang ada di dalamnya bisa dijalankan dengan baik dan digunakan dengan baik pula oleh pengguna. Inilah topologi pada materi instalasi sistem operasi. Di sini saya menggunakan sebuah laptop sebagai sarana penginstalan melalui aplikasi virtual machine yaitu VMware. Oke, without any further ado, let's start our config. Oke, yang pertama di sini saya akan membuka virtualnya terlebih dahulu. Nah, karena saya menggunakan VMware, jadi tentunya saya membuka aplikasi VMware. Jika Anda ingin menggunakan aplikasi lain boleh, seperti misalnya VirtualBox atau yang lainnya. Dan kemudian di sini, jika muncul pop-up seperti ini, kita pilih create a new virtual machine karena kita akan membuat virtual machine yang baru. Kemudian jika muncul pop-up seperti ini adalah pemilihan dari tipe konfigurasi yang Anda inginkan. Ada dua tipe yaitu typical dan custom. Untuk typical ini setting virtual machine-nya ini lebih mudah. Sedangkan untuk custom ini agak a little bit tricky, tapi gak terlalu tricky juga sih, gak terlalu susah juga, cuma ada setting-setting yang dimana lebih banyak settingnya. Oke, di sini karena saya sering menggunakan custom, jadi sini kita pakai custom aja. Dan kemudian di sini kita pilih yang workstation 15 karena di sini saya menggunakan VMware yang versi 15. Kita next aja, kemudian di sini kita pilih ISO-nya. Nah, di sini karena saya ingin menginstal Debian, jadi saya pilih ISO Debian. Kalau misalnya nggak ada di sini, kalian perlu browse dulu di file manager kalian. Tapi karena saya sudah ada di sini, saya tinggal pilih aja di sini. Saya pilih versi 6.7.0. Kemudian kita next. Dan di sini untuk nama virtual machine-nya saya namain Debian 1. Kemudian untuk lokasi dari penyimpanan virtualnya di sini saya akan menyimpannya di local disk D. Kemudian saya pilih Debian instalasi. Kemudian kita next. Dan prosesor yang digunakan untuk konfigurasinya, untuk number of processornya di sini 1, dan untuk cores dari prosesornya di sini saya menggunakan 2. Kemudian kita next. Dan di sini untuk RAM-nya di sini saya menggunakan RAM 1 GB saja. Oke, kemudian di sini untuk network type-nya. Kemudian di sini untuk network type-nya di sini saya menggunakan network type bridge networking. Karena saya ingin virtual machine ini mendapatkan jaringan langsung dari hostnya. Kemudian kita next. Dan di sini untuk control types-nya di sini saya menggunakan yang recommended saja dari virtual machine yaitu LSI Logic. Kemudian untuk disk type-nya di sini saya menggunakan yang recommended lagi yaitu SCSI. Kemudian next, dan di sini untuk disknya saya menggunakan yang create a new virtual disk karena di sini saya membuat virtual machine yang baru. Kita next aja. Kemudian di sini untuk kapasitas dari disknya di sini saya menggunakan 20 GB saja. Ini sesuai dengan rekomendasi ukuran untuk Debian. Oh ya, di sini saya menggunakan store virtual disk as a single file. Karena di sini saya tidak akan mengkopinya atau memindahkan virtual machine ini ke komputer lain. Kemudian di sini untuk filenya di sini tentu saja menggunakan ekstensi FMDK. Oke, kita next saja. Pada bagian ini adalah informasi settingan yang sebelumnya kita sudah pilih.
kita dapat lihat-lihat terlebih dahulu. Jika ada yang salah, kita dapat membenarkannya lagi. Oke, kemudian di sini saya rasa ini udah cukup dan kita finish aja. Kemudian tunggu. Nah, kemudian di sini dia akan langsung memulai. Dan dapat lihat di sini sudah ke menu booting installer. Kemudian di sini saya akan menginstal Debian-nya secara CLI. Jadi di sini saya pilih yang install saja, bukan yang graphic install. Karena yang graphic install itu adalah menginstal Debian dengan GUI. Kemudian kita tunggu lagi. Nah, di sini kita diperkenankan untuk memilih bahasa yang akan digunakan dalam proses instalasi. Di sini saya akan memilih bahasa Inggris saja. Kemudian pada bagian negara teritorial di sini saya pilih order karena negara saya tidak ada pada option. Dan untuk bagian benua di sini saya pilih Asia karena Indonesia terletak pada benua Asia. Dan kemudian di sini pada bagian area atau lokasi negara, tentu saja saya memilih Indonesia. Setelah itu, sistem akan mendeteksi bahwa kombinasi bahasa dan negara yang dipilih tidak sesuai, sehingga diperlukan kombinasi bahasa sebagai bahasa instalasi. Di sini saya menggunakan United States saja. Di sini untuk keymap atau keyboard, nah di sini saya menggunakan American English karena keyboard saya berbasis QWERTY. Nah, jadi di sini sebelum saya menentukan hostname, di sini saya go back terlebih dahulu. Kenapa saya go back? Karena saya ingin mengonfigurasikan IP secara statik. Jadi di sini saya memilih configure network manually. Dia di sini IP address-nya saya masukkan IP address yang sesuai dengan network dari WiFi saya. 43 dan di sini 27. Kemudian kita continue, kemudian netmasknya itu /24. Kemudian untuk gateway-nya di sini sesuai dari gateway WiFi. Dan server address-nya di sini sesuaikan saja. Jika sudah seperti ini berarti dia sudah konfigurasi IP statiknya sudah selesai. Kemudian di sini untuk hostname di sini saya akan mengganti hostname-nya menjadi nama saya saja. Nayaka. Kemudian untuk domain name-nya di sini saya kosongkan saja karena saya belum mengonfigurasikan domain. Dan untuk password-nya di sini saya memilih yang mudah saja. Kemudian kita ketik lagi password-nya. Dan di sini dibutuhkan nama lengkap dari usernya. Sini saya ketik Nayaka saja deh. Dan untuk username dari account-nya di sini saya pilih Nayaka. Dan untuk password di sini saya pilih yang mudah saja dan verify password-nya. Kemudian di sini kita disuruh memilih bagian dari daerah kita agar zona waktu tidak keliru. Karena di sini saya berada di Jawa Barat, berarti di sini saya menggunakan Western. Oke, di sini untuk mempartisi disknya di sini saya tidak melakukan secara manual, saya akan melakukan secara guide saja. Saya pilih yang use an entire disk atau menggunakan semua disknya. Kemudian di sini kita select aja yang pilihan ini. Kemudian di sini saya pilih yang all file in one partition karena ini direkomendasikan untuk user yang baru karena di sini lebih mudah digunakan. Jadi tidak
ribet-ribet lagi untuk mempartisinya. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat bahwa partisi disknya sudah berhasil, yaitu pokoknya sekitar 20 GB yang primary dan yang logicalnya itu 1 GB. Oke, kemudian kita finish aja. Kemudian di sini terdapat notifikasi apakah kita ingin menetapkan konfigurasi sebelumnya. Kita pilih yes. Kemudian di sini tunggu hingga proses instalasi selesai. Nah, di sini jika Anda ingin men-scan DVD lain yang DVD 2 atau DVD 3, kalian bisa memilih yes. Tapi jika kalian tidak memiliki DVD yang lainnya, di sini kalian bisa pilih no. Di sini saya pilih no saja. Di sini untuk fungsi dari scan DVD atau CD ini untuk memindahkan database yang ada di DVD 2 dan DVD 3. Jadi misalkan ada file-filenya, jadi setiap disk itu ada file-filenya tersendiri. Jadi Anda bisa menggabungkannya dalam satu virtual. Kemudian kita pilih no aja karena untuk mempersingkat waktu. Dan di sini untuk menggunakan network mirror, di sini saya gunakan no saja. Dan di sini adalah proses penginstalan software, jadi tungguin aja. Nah, di sini adalah notifikasi apakah kita ingin participate atau berpartisipasi dalam paket survei. Di sini saya pilih no saja karena saya tidak ingin ikut berpartisipasi. Lalu kemudian di sini kita akan memilih software yang akan diinstal pada virtualnya. Jadi di sini untuk yang paling atas di sini saya hilangkan karena saya tidak menggunakan desktop environment atau GUI. Kemudian di sini print servernya juga saya tidak gunakan karena di sini saya tidak ingin ada print server. Di sini saya hanya akan menginstal standar sistem utilities dan juga SSH server. Nah, kemudian pilih yes untuk dapat melakukan booting group loader pada instalasi ini. Kemudian di sini kita pilih untuk device bootnya, kita pilih hard disk saja, yaitu hard disknya itu DAF, kemudian SDA.
Jadi di sini finishing dan ternyata di sini instalasi yang telah kita buat sudah selesai. Jadi jika ada pop-up seperti ini yaitu finish the installation atau installation complete, berarti instalasi kalian sudah berhasil dilakukan. Di sini kita tinggal continue saja. Kemudian di sini kita akan melakukan login pada Debian-nya. Di sini masukkan nama usernya yang telah kita buat yaitu Nayaka. Kemudian passwordnya masukkan password yang tadi juga kita sudah buat. Di sini untuk memasuki Debian-nya secara komplit pada usernya, di sini kita akan memasuki mode super user. Jadi di sini dengan ketik SU. Kemudian kita masukkan lagi passwordnya. Nah, dapat lihat bahwa di sini kita sudah dalam mode super user, yaitu pada bagian root dari Debian-nya. Jika tampilannya sudah seperti ini, berarti instalasi dari Debian kalian sudah dilakukan. Itulah cara menginstalasi Debian pada VMware. Semoga bermanfaat dan jangan lupa diperhatikan di rumah ya. Sekian and see you in the next video.